Okay. Welcome Sandizen. Welcome to my channel. So di video kali ini sesuai judul ya guys, bahwa saya akan berbicara selama 10 menit. Jadi ini adalah tantangan untuk berbicara selama 10 menit ya guys. Untuk apa yang saya bahas adalah beberapa hari terakhir yang telah saya tonton ya guys, dari video-video beberapa narasumber di YouTube. Ada yang dari Indonesia atau bisa kalian mungkin sudah tahu ya, Ferry Irwandi, dan juga ada Indrawan Nugroho. Ada juga dari channel-channel, beberapa channel luar negeri ya guys. Jadi apa nih yang mereka bahas setelah apa yang saya tonton, saya mungkin akan jabarkan kepada kalian atau ringkas secara singkatnya saja ya guys. Tapi tetap bahwa video ini akan terus menjadi video yang berdurasi 10 menit pas. Oke, kita mulai saja. Dari yang pertama itu saya menonton video Ferry Irwandi ya guys. Kenapa ini judulnya adalah challenge berbicara 10 menit? Karena setelah saya menonton video Ferry Irwandi, bahwa berbicara itu bukan berbicara tapi algoritma YouTube itu, setelah dia melakukan per-YouTubean selama setahun, YouTube tuh lebih senang video berdurasi lebih dari 10 menit atau di 10 menit ya guys. Nah, setelah Ferry Irwandi membuat video yang kurang dari 10 menit, itu tuh viewsnya turun ya guys. Nah, mungkin saya akan coba di video kali ini, tapi memang sebenarnya video ini masih sangat-sangat standar ya guys, karena selain dari pemberitahuan, selain dari informasi yang diberikan bahwa video harus berdurasi 10 menit, maka selain itu juga ada informasi bahwa kita itu harus membuat skrip. Nah, ini juga sudah terbukti ya guys, bahwa skrip itu sangat penting. Karena saya sudah membuat video short sebelumnya, mungkin kalian bisa tonton. Anjay marketing. Oke, lanjut. Mungkin kalian bisa tonton, dan setelah membuat skrip dan membuat videonya, take dan minat ya guys, itu sangat-sangat berpengaruh ya guys. Jadi tata bahasa itu juga sangat berpengaruh agar penonton bisa menonton video dari awal hingga akhir. Nah, ada itu juga bisa membuatkan bisa membuat video itu menjadi lebih asik ya guys, lebih terhibur. Nah, jadi setelah itu skrip ya guys, skrip itu sangat penting. Jadi apa yang saya skrip tulis dan apa yang saya ucapkan di video short itu sama persis ya guys. Tapi kali ini video ini enggak ya guys. Jadi memang kita fokus pada challenge berbicara selama 10 menit ya guys. Saya tahu itu tidak mudah, maka kita akan coba challenge ini ya guys. Nah, setelah itu jangan goyang-goyang Dimas. Nah, setelah itu kita akan bahas mengenai beberapa video yang saya tonton dari, kalau nggak salah namanya itu Irwandi atau apa yang belakang itu ada Nugrohonya ya guys. Nah, jadi bagaimana cara kita melihat orang yang sudah sukses dan bagaimana cara mereka berpikir. Nah, saat itu di video itu memberitahu bahwa cara orang-orang besar berpikir itu seperti pohon yang besar ya guys. Jadi kita cari dulu akar masalahnya atau batangnya itu, lalu daunan dan ranting-rantingnya kita olah ya guys. Mungkin, dan ini sangat-sangat setuju ya guys dari apa yang saya riset sendiri ya guys. Kalau menurut saya, setelah saya riset sendiri dan apa gitu akar masalah dari mengapa seseorang itu menonton ya guys, nonton video. Saya itu sempat riset bahwa apa yang membuat seseorang menonton, dan apa yang membuat seseorang like, dan apa juga yang membuat seseorang subscribe. Jadi saya sudah menuliskan ya guys, dan juga mencari titik awalnya, yaitu adalah emosi guys. Jadi kenapa? Jadi jika kalian relate nih guys, coba bayangkan kenapa kalian bisa mengklik tombol like dan subscribe, karena emosi kalian itu sudah dimakan oleh video tersebut guys. Dan jika kalian sudah mengklik like dan subscribe, maka video tersebut bisa dibilang berhasil. Ya, lalu emosi ini ada apa aja nih guys? Emosi itu kan ada banyak ya guys. Dari emosi rasa takjub,
Contohnya aja kayak waktu kalian scroll gitu, kalian nonton video, oh ini bagus banget nih, keren kayak, dan ada yang merasa terhibur. Nah itu termasuk emosi ya guys. Rasa terhibur itu adalah emosi. Dan juga saat kalian jangan goyang-goyang, pintar. Saat kalian apa tadi kan menonton video ya, rasa takjub, ada juga rasa takut ya guys. Kalian menonton video gitu, ini horor banget, tapi kalian tetap like ya karena kalian sudah termakan oleh rasa takut tersebut. Itu jarang di short ya, mungkin ada beberapa short yang horor, tapi rata-rata itu emang ada di film. Jadi ya yang dilakukan para kreator, para pembuat film adalah memakan emosi kalian. Dan jika itu berhasil, maka video atau film tersebut berhasil ya guys. So kalian sudah kepikiran belum tentang hal ini? Maka jika kalian ingin membuat video, maka ambillah video penonton, bukan video penonton, ambillah emosi penonton ya guys. Nah, tapi ada juga beberapa hal yang memang di luar dari emosi ya guys, yaitu kalau menurut saya sendiri pengetahuan ya guys. Pengetahuan itu, tapi walaupun pengetahuan, saya tetap mengambil itu adalah sebuah hal emosi, karena misal kita ingin tahu sesuatu tentang pendidikan misal. Nah itu kenapa ingin pendidikan, kita kenapa bisa mau mengklik video tersebut, kita mencari video tersebut, karena kalian tahu apa? Karena itu adalah rasa penasaran itu sendiri ya guys, rasa keingintahuan, dan itu lagi-lagi kembali ke emosional. Jadi emosi, rasa ingin tahu. Jadi menurut saya bahwa akar dari pembuatan video, pembuatan film, pembuatan short adalah bagaimana cara kita untuk mengambil emosi para penonton agar mereka mau mengikuti apa yang kita arahkan, atau bahkan bertindak secara naluriah untuk mengklik tombol like dan subscribe secara manual, secara otomatis gitu, secara tidak langsung. Nah itu adalah hal yang menurut saya paling berhasil. Nah jadi memang skrip itu sangat berpengaruh. Jadi bagaimana, mungkin ada orang yang nanya, ini gimana caranya? Sebenarnya itu sangat kompleksitas yang kompleks ya untuk menggait rasa, untuk menggait emosi dari para penonton ya, seperti skripnya itu sangat penting menurut saya guys. Lalu juga ada dari editing, itu juga sangat penting. Tata bahasa itu dari skrip tadi ya guys, skrip, editing, dan juga konsep ya. Mungkin kalau sinematik kayak angle dari sini, cerita pembawaannya bagaimana, lalu ada cut per cutnya ya guys, ya seperti itu. Nah mungkin kita lanjut lagi. Ada juga yang saya tonton, itu adalah video mengenai kehidupan itu sendiri ya guys, dari Induardi Nugroho kalau nggak salah. Nah itu tuh bagaimana kita tidak batinnya terkuras secara terus menerus, baik itu saat di lingkungan kerja, saat bersosial, atau bagaimanapun itu. Nah caranya tuh dengan keseimbangan ya guys. Memang ini agak sulit dan kita harus memahami diri kita sendiri, tapi yang beliau katakan itu bahwa pikiran jernih dan hati yang menggebu ya guys, dan jiwa yang terus membara lah. Jadi kedua hal itu mungkin saya ada salah sedikit ya guys, tapi kurang lebih seperti ya guys yang saya tangkap. Jadi pikiran jernih dan jiwa yang terus menggebu, dari kedua hal itu tuh harus berkesinambungan, tapi pasti ada kalanya itu lelah ya guys. Nah hal yang terbaik jika kalian sudah mengerti akan diri kalian adalah bahwa kalian mengerti kapan harus berhenti. Itu hal yang paling berat ya guys, karena kadang seseorang terus melaju, yang beliau katakan terus melaju, terus mengejar, kadang tanpa tahu arah juga, dan itu juga yang membuat mereka batinnya terus terkuras dan pikirannya sudah tidak tenang lagi. Jadi kita harus tahu kapan kita harus berhenti, dan juga kita harus tahu kapan kita harus berhenti, dan juga kita harus tahu apa tujuan kita melakukan ini semua. Karena tujuan itu sangat penting ya guys, dan tujuan itu bukan hanya stuck, tapi terus bertumbuh. So itu dari saya guys, dan ini sudah 9 menit 48 detik. Kita akan usahakan ini di 10 menit pas sesuai judulnya. So don't forget to like, comment, and subscribe guys. Bye bye.